Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, yakni pada masa Bani Abbasiyah merupakan salah satu periode paling gemilang dari sejarah dunia Islam. Dinasti Abbasiyah menggantikan kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad yang kemudian menjadi pusat intelektual, budaya, dan politik dunia Islam selama lebih dari 5 abad. Periode ini dikenal sebagai era keemasan Islam, di mana terjadi kemajuan luar biasa di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, pemerintahan, dan juga ekonomi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan, yakni Baghdad sebagai Baghdad sebagai kota metropolitan. Yakni Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur yang memiliki lokasi strategis di tepi sungai Tigris. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan yang megah dengan tata kota yang terencana dan fasilitas publik yang lengkap. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota metropolitan terbesar di dunia pada masa itu, dengan populasi mencapai ratusan ribu jiwa. Salah satu pencapaian terbesar Baghdad adalah berdirinya Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah perpustakaan dan lembaga penerjemahan yang menjadi pusat intelektual dunia Islam. Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini, para ilmuwan dan penerjemah bekerja keras menerjemahkan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, Persia, India, Mesir ke dalam bahasa Arab. Karya-karya tersebut meliputi bidang filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu alam. Keberadaan Baitul Hikmah memungkinkan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban untuk dikumpulkan, dipelajari, dikembangkan lebih lanjut. Hal ini menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual yang menarik para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia Islam dan bahkan sampai Eropa. Dan yang kedua, akan saya bahas kemajuan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Masa Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan Islam, di mana terjadi kemajuan pesat di berbagai disiplin ilmu. Yang pertama adalah adanya kemajuan pesat pada matematika yang dipelopori oleh ilmuwan Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Karyanya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala merupakan buku pertama yang secara sistematis membahas aljabar sebagai cabang matematika yang berdiri sendiri. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sistem angka Arab yang menggunakan angka 0, yang merupakan inovasi penting dalam sejarah matematika karena memudahkan perhitungan dan pengembangan ilmu matematika modern. Selain itu, matematikawan Abbasiyah mengembangkan konsep-konsep geometri, trigonometri, dan algoritma yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Selanjutnya, di bidang kedokteran juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Tokoh-tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina menulis karya-karya monumental yang menjadi rujukan selama berabad-abad. Yakni yang pertama dari Al-Razi menulis Al-Hawi, sebuah ensiklopedia kedokteran yang mengumpulkan berbagai pengetahuan medis dari berbagai sumber dan pengalamannya sendiri. Ia juga dikenal sebagai salah satu dokter pertama yang membedakan antara cacar dan juga campak. Yang kedua, Ibnu Sina menulis Al-Qanun fil Al-Tabib, The Canon of Medicine yang menjadi buku teks utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Buku ini membahas anatomi, diagnosis, pengobatan, dan farmakologi secara sistematis dan ilmiah. Selain itu, rumah sakit Bimaristan didirikan sebagai kota besar yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan tetapi juga sebagai pusat pendidikan kedokteran. Selanjutnya, di bidang astronomi menjadi salah satu bidang ilmu yang sangat maju pada zaman kekuasaan Abbasiyah. Para ilmuwan membangun observatorium untuk mengamati pergerakan benda-benda langit dengan lebih akurat. Mereka juga mengembangkan alat-alat observasi seperti astrolab dan sextant. Saya kurang ngerti ini. Tokoh seperti Al-Batani dan Al-Fagrani membuat pengukuran dan perhitungan yang memperbaiki model geosentris Ptolemaios pengetahuan astronomi. Ini sangat penting untuk
penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan kalender Islam. Selanjutnya di bidang filsafat ada filsuf seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam membahas masalah metafisika, etika, dan juga logika. Selanjutnya di bidang kimia ada ilmuwan seperti Jabir Ibnu Hayyan, dianggap sebagai bapak kimia modern. Ia mengembangkan teknik-teknik laboratorium dan menulis banyak karya tentang zat kimia dan proses kimiawi. Dan selanjutnya ada geografi, ilmuwan seperti Al-Idrisi membuat peta dunia yang sangat akurat dan menulis buku-buku geografi yang menjadi referensi bagi para penjelajah. Dan yang terakhir ada di bidang sastra. Karya sastra dan puisi berkembang pesat dengan munculnya karya-karya klasik seperti 1001 Malam yang mencerminkan kekayaan budaya dan imajinasi masyarakat Abbasiyah. Yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah adalah era keemasan ilmu pengetahuan Islam. Pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat hingga menjadikan periode ini sebagai era keemasan Islam. Dalam bidang matematika, sosok yang paling terkenal adalah Al-Khwarizmi. Ia memperkenalkan konsep aljabar dan menyusun metode perhitungan yang menjadi dasar dari matematika modern. Bahkan, sistem angka 0 Arab yang kita kenal sekarang termasuk penggunaan angka 0 berasal dari karyanya. Penemuan ini memengaruhi perhitungan di seluruh dunia hingga Eropa. Di bidang kedokteran, kita mengenal tokoh besar seperti Al-Razi dan Ibnu Sina. Karya monumental mereka seperti Al-Hawi dan Al-Qanun fi al-Tib bukan hanya dipelajari di dunia Islam, tetapi juga dijadikan rujukan utama di Eropa selama berabad-abad. Dalam buku-buku tersebut dibahas berbagai penyakit, cara diagnosis, hingga metode pengobatan yang sangat maju untuk ukuran zamannya. Ilmu astronomi juga tidak kalah berkembang. Pada masa Abbasiyah didirikan observatorium dan dibuat alat-alat untuk mengamati pergerakan bintang serta planet. Para ilmuwan melakukan perhitungan posisi benda langit, membuat tabel astronomi, dan mengembangkan teori yang kelak berpengaruh pada ilmu astronomi modern. Selain itu, cabang ilmu lain seperti filsafat, kimia, geografi, dan sastra juga mengalami kemajuan yang signifikan. Banyak karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim sehingga melahirkan tradisi intelektual yang kaya dan berpengaruh. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan dan administrasi Bani Abbasiyah. Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan pada masa Abbasiyah juga mengalami perubahan besar. Bani Abbasiyah mengembangkan struktur pemerintahan yang lebih rapi dan birokratis dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Mereka membentuk lembaga-lembaga yang khusus menangani urusan pajak, keuangan, hingga administrasi sipil. Hal ini membuat roda pemerintahan berjalan lebih efisien dan teratur. Khalifah Abbasiyah berperan ganda sebagai pemimpin politik sekaligus simbol keagamaan. Posisi ini memberikan legitimasi kuat, meskipun dalam praktiknya kekuasaan khalifah perlahan mulai melamah seiring dengan munculnya kekuatan lokal dan berbagai pemberontakan di wilayah kekuasaan mereka. Meski demikian, sistem administrasi yang mereka bangun menjadi model yang banyak ditiru pada masa setelahnya. Dari perkembangan ilmu pengetahuan hingga sistem pemerintahan yang terstruktur, masa Abbasiyah telah meninggalkan warisan peradaban yang luar biasa. Warisan itu tidak hanya membangun dunia Islam pada masanya, tetapi juga memberikan pengaruh besar bagi peradaban dunia hingga berabad-abad setelahnya. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, sektor ekonomi mengalami kemajuan yang sangat signifikan.
Kemajuan ini ditandai dengan terbentuknya jaringan internasional yang luas dan terorganisir, menghubungkan berbagai kawasan penting dunia pada saat itu, mulai dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Keberadaan jalur perdagangan tersebut menjadi wilayah kekuasaan Abbasiyah sebagai penghubung strategis antara timur dan barat. Baghdad sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Bani Abbasiyah berkembang menjadi pusat perdagangan yang amat penting. Di kota ini, para pedagang dari berbagai wilayah berkumpul untuk melakukan aktivitas jual beli, membawa serta hasil bumi dan produk unggulan dari daerah masing-masing. Barang-barang yang diperdagangkan itu sangat beragam, mulai dari komoditas utama seperti rempah-rempah yang hasilnya dari Asia Tenggara, terus ada kain sutra halus dari Cina, terus ada logam mulia dan barang-barang berharga lainnya yang menjadi simbol kemakmuran. Kemajuan perdagangan dan stabilitas sistem keuangan tak hanya memberi dampak keuangan pada kesejahteraan rakyat ataupun masyarakat di sana, tetapi juga mendorong terjadinya pertukaran budaya, pertukaran pengetahuan, serta teknologi antar wilayah. Interaksi antara pedagang dari berbagai latar belakang membawa gagasan baru, memperkaya hasanah intelektual, sekaligus memperluas jaringan peradaban Islam di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perdagangan dan ekonomi menjadi pusat salah satu pilar utama yang mengukuhkan kejayaan Bani Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah merupakan era keemasan yang membawa kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, pemerintahan, seni, dan ekonomi. Pengaruhnya tak hanya dirasakan dalam dunia Islam, tetapi juga memberikan kontribusi bagi peradaban dunia secara keseluruhan. Warisan intelektual dan budaya dari masa Abbasiyah menjadi fondasi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di masa-masa berikutnya.